Shalom semua. Mari kita akan berdoa untuk memulai perenungan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami di sore hari ini. Kau melihat setiap kami anak-anak kaum mudamu yang boleh berkumpul, boleh hadir di dalam persekutuan melalui Zoom meeting ini. Kiranya tangan kasih-Mu tetap menyertai, memberkati di dalam persekutuan kami dalam waktu yang ada, yang kami pergunakan, sehingga cinta kami kepada Tuhan, kerinduan kami akan Tuhan melalui kebenaran firman, melalui persekutuan, kiranya Tuhan yang terus menumbuhkan kerinduan kami sehingga semuanya boleh menjadi kekuatan bagi kami dan kerohanian kami boleh menjadi semakin dewasa oleh karena kasih setia yang Tuhan anugerahkan, Tuhan limpahkan bagi kami. Kami mengucap syukur, kami boleh berdiskusi malam hari ini, kiranya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, puji Tuhan, pada malam hari ini, sore hari ini saya ingin kita berdiskusi ya tentang dating. Ya, dating. Apa itu dating? Halo? Cisa apa Cisa dating? Dating, dating. Hah? Sama kencan, Pak. Itu kalau diikat jangan kencan-kencan ya. Oke, iya, pacaran gitu ya. Pacaran. Ini ya. Jadi kita mau bicara dating the right person. Semua sudah pacaran ya? Siapa yang belum? Halo? Belum ya? Ada yang belum pacaran? Tapi paling tidak naksir orang lah ya kan? Ini dating the right person. Jadi bagaimana kita belajar untuk pacaran itu dengan pribadi yang benar. Ya, jadi pacaran itu dengan kepribadiannya. Jadi tidak hanya secara fisik, orientasinya itu betul-betul kepada kepribadian yang benar, ya, yang tepat. Ya, jadi karakter, kepribadian, jadi itu betul-betul menjadi bagian penting. Ya. Nah, kita mencoba memikirkan kriterianya itu apakah sesuai dengan kehendak Allah. Ya, sesuai dengan kehendak Allah. Nah, memikirkan tentang kehendak Allah tidak terlalu rohani yang rumit-rumit, tetapi mulai kita menjalani kehidupan pergaulan itu dengan wajar. Ya, berteman dengan banyak orang ya, dengan siapa saja. Nah, lalu mulai orang itu ada pendekatan gitu ya, ada PDKT. Nah, itu melalui satu proses yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi kalau itu memang bisa dipertanggungjawabkan pergaulannya itu ya, nah melalui proses itu. Lalu kemudian pertanyaannya adalah ketertarikannya pada apa? Ya, ketertarikannya pada apa? Ya, tentunya memang tidak bisa dipungkiri bahwa penampilan dan karakter itu juga menjadi kriteria ketertarikan. Ya, tetapi kita nanti akan menarik perjalanan dari dating itu betul-betul mencari discovery, mencari
betul-betul pribadi yang tepat, pribadi yang benar, pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, nah, mulai itu dipertanyakan kalau ketertarikannya pada penampilan pasti harus arahnya ke karakternya. Begitu. Nah, secara natural itu mulai mengadakan satu pencarian. Ya, pencarian. Jadi ada hal-hal yang positif atau yang negatif begitu. Itu mesti diperhatikan apa yang negatif, apa yang positif. Ya, lalu saling menstimulir. Artinya saling memotivasi supaya dalam dating itu tumbuh makin dewasa. Begitu, ya, tumbuh makin dewasa. Ini yang kita perlu perhatikan. Lalu ya, melalui dating yang benar, cinta dan mengerti kehendak Allah akan bertumbuh. Ya, jadi kalau datingnya itu benar, yang dijalani itu benar, ya, cinta dan mengerti kehendak Allah itu akan bertumbuh. Ya, jadi kualitas hidup itu harusnya meningkat. Ini benar. Kalau enggak benar, kualitas hidupnya enggak bisa meningkat. Nah, ini perlu kita tahu. Ya. Lalu Anda mencintai the real person. Jadi bagaimana kepribadian yang sejati itu yang harus dicintai. Ya. Berarti Anda harus mengisi waktu dating itu dengan hal-hal yang esensial, yang penting. Nah, apa yang penting itu? Nah, perhatikan perubahan ya dari dating yang mungkin kurang tepat menjadi melangkah menjadi lebih lebih penting, yaitu hal-hal yang subjektif ya itu menjadi objektif ya. Coba ini disimak dulu, nanti kita bisa diskusikan ya. Saya tidak menjelaskan detail, artinya tidak menjelaskan terlalu panjang karena kita tidak bisa berdialog. Nanti ini menjadi catatan pertanyaan kalau mau didiskusikan. Jadi hal-hal yang subjektif itu harus berpindah menjadi objektif. Begitu. Ya. Nah, mengenal seseorang ya atau berjalan bersama seseorang itu tidak boleh melulu pada hal-hal yang subjektif. Ya, tapi harus betul-betul hal yang objektif harus ke arah ke sana, karena kalau yang subjektif itu kalau saya suka nggak ada masalah, kalau saya nggak suka itu baru ada masalah. Tidak. Ya, jadi yang objektif itu kalau memang itu salah ya salah, kalau itu benar ya benar. Kalau subjektif sulit. Ya, walaupun itu benar atau walaupun itu salah, kalau saya nggak suka ya jadi benar. Kalau itu jadi salah gitu. Yang benar jadi salah. Jadi jangan sampai subjektif dan kebolak-balik. Begitu ya. Nah, the real person adalah bagaimana bertumbuh dari yang subjektif menjadi yang objektif. Begitu ya. Lalu dari yang romantic love menjadi realistic love. Ya. Jadi dari yang romantic love menjadi realistic love. Bagaimana romantic love itu? Karena kalau romantic love biasanya semuanya dibawa kepada hal-hal yang romantik, ya, yang tidak realistik gitu, ya kan, tidak realistik gitu. Kalau romantik terus, makanya satu piring berdua gitu, makan kebab satu potong berdua gitu. Nah itu romantik boleh, tapi realistiknya nggak kenyang kali gitu ya kan. Realistiknya nggak punya duit kali, cuman beli satu piring gitu. Nah realistiknya harus muncul, tidak boleh yang romantik terus gitu. Nah makanya karena romantik ini adalah sesuatu yang agak bias, agak samar ya, karena kita sedang bersandiwara kalau romantik gitu ya. Jadi kalau ulang tahun mau
dikasih bunga mawar 1 biji, ya, atau tas yang bermerek isinya bunga mawar, nah, mana yang dipilih gitu. Nah, jadi realistic love itu penting, jadi tidak hanya romantik saja. Nah, arahnya ke sana. Nah, bagaimana? Nah, mengarahkan activity center menjadi dialog center. Ya, jadi dating itu isinya bukan activity tetapi lebih banyak kepada dialog center, tidak activity center. Kalau activity center itu tidak akan menemukan, tidak bisa discovery, tidak bisa mencari kesalahan, kebenaran, kepribadian seperti apa. Ya, kalau activity kan makan bareng, nonton bareng, jalan bareng, ini apa gitu. Itu activity. Tapi kalau dialog center mulai menanyakan, ya, yang perlu ditanyakan apa gitu ya. Jadi discovery begitu, ya, mencari bagaimana sebenarnya dia ini, ya, apakah dia punya iman yang kuat, ya, apakah dia seorang percaya yang betul-betul sudah lahir baru, ya, ya tentunya tidak dikatekisasi, ya, tidak ditanyai seperti orang katekisasi, tetapi dalam pembicaraan itu, dalam dialog itu mencoba menggali banyak hal tentang kepribadiannya, ya. Jadi kalau dia itu lagi marahnya itu gimana, gitu kan? Ya, jadi kita bisa ngelihat tuh, dia ini kalau marahnya seperti apa, gitu. Emosinya itu kalau meledak, ya, kalau dia emosi, dia marah itu emosinya seperti apa? Apakah meledak-ledak? Apakah dia diem, dipendem? Apakah dia? Nah, kita bisa tahu. Nah, di situ tuh, ya. Jadi bagaimana sifatnya, kelakuannya itu bisa ketahuan kalau kita bisa berdialog dengan baik, ya. Jadi kita menggali banyak hal, ya, yang kita tahu, ya. Jadi kalau ada peristiwa seperti ini ditanya bagaimana begini. Jadi kita tahu tanggapannya dia tentang ini, tentang banyak hal, jadi kita tahu begitu. Ya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan, ya. Lalu dari posesif, ya, dari posesif yang envious menjadi jealous, gitu ya. Dari posesif, ya, yang envious itu tidak boleh di situ, tetapi berubah menjadi jealous, gitu ya. Jadi kalau posesif itu mengambil yang bukan haknya, tapi kalau jealous itu apa yang memang menjadi haknya, dan itu harus berubah ke sana, ya. Nah, lalu di bagian yang kedua, kita harus memperhatikan bahwa dating itu tidak boleh mencobai Tuhan. Ya, kita mengenal seseorang tidak boleh ada poin yang posisinya kita ini sedang mencobai Tuhan. Apa itu mencobai Tuhan? Artinya kita harus berpacaran dengan orang yang seiman. Ya, kalau pacaran dengan orang yang tidak percaya, dengan orang yang tidak seiman, ya, ini kan coba-coba. Ya, coba-coba. Nah, mungkin bisa menarik jiwa kepada Kristus. Begitu ya. Nah, ini mencobai. Ya, dalam surat 2 Korintus itu, ya, pasal 6 ayat 14 mengatakan janganlah engkau menjadi pasangan yang tidak seimbang. Begitu. Ya, jadi tidak boleh mencobai Tuhan. Artinya di dalam dating itu betul-betul sudah membangun, menggali kepribadiannya, mengerti kepribadiannya. Bukan tahap coba-coba untuk menjadikan dia seorang beriman, seorang Kristen, itu mencobai Tuhan. Ya, artinya bisa saja dia tertarik menjadi percaya kepada Kristus, jangan-jangan kita yang justru kalah, lemah, dan kita yang terseret begitu. Nah, itu yang tidak boleh terjadi. Itu, ya. Nah, bagaimana mengerti kehendak Tuhan? Nah, mengerti kehendak Tuhan ini adalah poinnya, apakah
kita ini peka akan hal-hal yang bersangkutan dengan kebenaran. Ya, dalam Yohanes pasal 8 ayat 32 itu kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Jadi kalau tanpa kebenaran sebenarnya dating kita itu bukan dating yang memerdekakan. Ya, kalau memang harus menjalani kehidupan ya pacaran itu sampai break, ya, apakah ada alasan yang tepat? Apakah ada alasan yang tepat yang memang betul-betul penting? Apakah itu primer? Apakah kita sedang bingung, ya, ragu-ragu, dan kita tidak tahu dengan jelas? Apakah memang beresiko? Gitu, ya. Kalau dilanjutkan, apakah beresiko? Ya. Lalu, apakah kita akan lanjutkan? Ataukah memang kita harus putus karena memang beresiko? Ya. Karena keraguan-raguan yang tidak menemukan jawaban, ya, atau memang ada hal-hal yang primer, ya, seperti iman, ya, perbedaan iman, gitu, atau tidak ada hal-hal yang tidak bersangkut paut atau ada yang bertentangan dengan kebenaran. Nah, ini kita mengerti bagaimana kita mengerti kebenaran. Kalau tidak mengerti kebenaran, maka semuanya agaknya enggak terlalu itu ya. Karena kalau orang begini, itu banyak tuh orang yang menikah, mereka beda agama, baik-baik saja tuh sampai sekarang. Nah, kan begitu ya. Kita kan melihatnya hanya sepintas saja mereka baik-baik. Tapi problem apa yang terjadi kita juga nggak tahu. Ya, permasalahan apa yang terjadi kita nggak tahu. Gitu ya. Lalu mencari pimpinan Tuhan. Ya, mencari pimpinan Tuhan adalah bagaimana kita memperhatikan beberapa tanda. Ya, memperhatikan beberapa tanda. Mencari pimpinan Tuhan itu permasalahannya ya yang kalau hubungan itu ya sampai pada hubungan premarital sex ya, jadi hubungan seks sebelum pernikahan ya, itu akan membuat orang itu jadi buta ya. Buta tidak mengerti pimpinan Tuhan karena cinta itu bukan lagi membebaskan tapi mengikat. Ya, bukan memerdekakan, cinta itu bukan membebaskan, memberikan ruang tetapi mengunci, mengikat karena kita sudah menjalani hubungan itu sebelum menikah. Jadi nggak bisa menentukan pilihan. Jadi pasti tertawan gitu ya dalam posisi seperti itu. Ya, apalagi yang wanita. Jadi kehendak Tuhan seringkali tertutup, ya, kegelisahan, ketidakdamaian, rasa itu muncul, begitu. Ya, itu yang terjadi. Ya, atau kalau memang hubungan dengan orang tua itu menjadi buruk, ya ini juga harus dipertanyakan hubungan itu. Ya, kalau memang itu akan menjadi buruk. Ya, oke. Mungkin sampai di sini penjelasan saya tentang dating the right person, ya, dating the right person. Silakan kalau memang mau mendiskusikan boleh, ya. Kalau mewakili temannya juga boleh. Teman saya itu begini juga boleh. Ya, artinya kita bisa diskusi. Silakan. Paula bisa pandu. Apa ini yang dipandu, Pak? Ayo, ada yang mau tanya, teman-teman? Mungkin ada kisah-kisah yang terjadi di antara teman-teman sekolah, bukan kalian, teman-teman sekolah. Ya, boleh lah. Kita akan mau diskusi. Karena sekarang kan anybody, Pak, gak berani, Pak. Nek ngomong sama teman-teman gak apa, ngomongin sama orang tua nih, ngomongin piye? Enggak lah. Banyak tua-tua. Makanya enggak usah ngomongin pengalaman kita, ngomongin pengalaman orang, ya kita diskusikan di sini gitu. Iya. Kan kita enggak tahu pengalamannya siapa itu. Oke sih, boleh. Silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin bukan cerita pengalaman, mungkin ada yang mau ditanyakan. Iya. Mungkin bingung
soal apa juga bisa. Itu kalau saya tadi Pak Bambang bilang tadi seks belum menikah. Ya. Itu memang kalau saya dengar ya, memang secara biologis ya, secara biologis itu memang buat orang jadi ya itu tadi, jadi terikat. Maksudnya kalau saya dengar orang ngomong soal kan semuanya itu kayak kalau secara tubuh manusia itu kan kayak suka sama orang apa itu kan semuanya produksi hormon apa dan sebagainya gitu kan. Ya. Ketika dia hubungannya dia ketika masuk ke misalnya mulai dari ciuman saja itu sudah ada efeknya di otak. Terus juga apa ya? Kalau dia bilang itu ada kayak pertukaran apa gitu loh. Terus apalagi kalau bilang lebih ke arah hubungan seks, maka dia memang rasanya orang jadi kayak ya itu jadi sama orang ini ya terikat. Terus juga kalau biasanya orang-orang tuh ya kalau di YouTube itu kan banyak orang-orang tuh yang di YouTube atau di Instagram ini zaman sekarang Pak. Jadi zaman sekarang tuh kadang ada yang minta saran mengenai ngedit atau pacaran atau PDKT lewat YouTube, nanya sama YouTuber atau sama orang yang suka yang influencer Instagram. Nah, itu nanya kayak gitu-gitu terus mereka tuh kan banyak misalnya orang PDKT itu kan juga banyak strateginya gitu misalnya. Misalnya kayak strateginya misalnya jual mahal. Ada strateginya nonton film horor barengan. Itu katanya bisa lebih dekat, bisa lebih cepat jadi, misalnya gitu. Nah, ternyata kalau secara ilmunya, kalau orang kayak nonton film horor bareng itu kan kayak ada sisi ketakutan ya, sama kayak orang kalau ketolong di situasi bahaya gitu ya. Jadi ada situasi gimana, terus ada orang di dekatnya, makanya hubungannya dia jadi langsung kayak muncul gitu, langsung dopaminnya itu mungkin langsung muncul, jeng. Nah, akibatnya di situasi-situasi yang kayak dibuat kayak gitu memang membuat orang tuh begitu dopamin menjalani banter, kayak terbutakan kan. Ya itu semuanya jadi bagus. Jadi nggak bisa mengenal orangnya tuh secara objektif. Jadi kelihatannya langsung anggapannya pandangan kita itu kalau secara otak kan sebetulnya yang kita lihat itu kan produksi dari hormon-hormon ini. Makanya jangan terlalu distimulasi juga ya sebetulnya. Kalau sengaja distimulasi malah kita yang terbutakan nggak bisa ngelihat sifat aslinya. Soalnya kan sekarang kan memang ya biasa lah kan banyak hal yang bisa kayak tadi romantis tiba-tiba terbutakan malah. Iya, betul. Ya cuman itu aja. Itu cuman sharing. Sebab kan biasanya kan memang kegiatannya pacaran kan nonton. Nah, nontonnya kan kadang nonton entah apa film horor atau apa. Nah, itu ada faktor di sana. Iya. Iya. Jadi itu yang terjadi ya Paula. Makanya kita mesti sadar bahwa sebenarnya dating itu adalah bagaimana menggali kepribadian itu dengan lebih jelas, yang muncul yang kepribadian yang benar yang dia miliki itu sebenarnya seperti apa gitu. Ya, sehingga tidak hanya activity saja tapi dialog itu lebih penting karena harusnya dialog itu juga menggali artinya sebenarnya atau memperhatikan lah paling tidak bagaimana kalau dia marah ya dia orangnya seperti apa. Ya, itu jadi itu yang harus diperhatikan. Karena kalau tadi itu sudah tertutup dengan hal-hal yang subjektif, maka sulit untuk menilai. Sulit untuk menilai karena dia adalah sebenarnya pahlawan gitu ya kan. Dia itu orang yang begini. Jadi jeleknya dia itu ketutup itu semua karena kita nggak melihat. Ya, kita hanya melihat ke sisi bagaimana 1 kali 2 kali dia memiliki pengalaman yang bisa menutupi banyak hal. Makanya kita harus membuka hal-hal yang dari yang subjektif menjadi objektif gitu. Ya, jadi yang romantik itu sebenarnya boleh saja romantik, tapi apakah kita tidak melihat yang realistik itu seperti apa? Ya, kalau romantik terus nggak bisa melihat secara utuh gitu, nggak bisa melihat secara jelas gitu kepribadian atau karakternya. Tapi repotnya kan gini Pak, kalau misalkan orang pacaran, itu kan memang sifatnya berubah jadi baik loh Pak. Sing asalnya males, jadi rajin bangun pagi. Iya. Terus
Sing Iya. asalnya ngamukan jadi sabar. Iya. Terus nilai objektifnya masa harus menyelidiki ke rumahnya. Nanya papa mama nih. Ya, ya itu justru itu ya enggak tahu maksudnya gimana caranya supaya memang kita betul-betul melihat dia itu betul-betul rajin apa enggak kalau dia rajin. Ya toh, kalau dia itu orang yang sabar, apakah betul-betul dia sabar gitu. Gitu. Nah, maka kan dengan ya berdialog dan maksudnya bisa menggali informasi itu juga bukan dari dia saja, tapi mencoba untuk tanya. Ya, tapi tanyanya kan tidak seperti tanya orang investigasi, nah, baik itu bikin berita acara kan enggak. Jadi sambil ngobrol, dia gini-gini nah gitu apa ya, gitu. Ya, kalau saya merasa sih ya, kalau orangnya kerja mungkin perlu datang ke tempat kerjanya. Kalau memang kerja bisa dilihatin orang. Ya, Karena saya sering melihat sifat-sifat yang maksudnya nggak kelihatan gitu loh pada saat ya, di tempat kerja itu ya. muncul. Nah itu justru kalau tidak sadar kita harus menggali itu, makanya kita juga nggak akan lakukan apa-apa. Ya. Tapi kalau kita sadar bahwa kita ini sebenarnya mencari karakternya sebenarnya yang sejati itu seperti apa, nah maka kita dalam perjalanan hubungan itu, nah itu mencari memang, mencari. Jadi jangan kita ini dibuat sandiwara begitu. Gitu. Nah itu maksudnya yang kesadaran kita muncul di sana. Yes. Karena kalau tidak kan itu berjalan terus karena ya mau romantik ya sudahlah. Ternyata dia baik, dia sabar, itu kita hanya lewat yang romantik saja, nggak tahu yang realnya apa. Ya, kalau saya dulu baca buku Kumpul sama Keluarganya, kalau pergi jangan berdua terus. Perginya itu sama teman-teman, sama keluarganya. Lihat caranya dia dengan interaksi dengan keluarga itu biasanya Ya, ketawa. orang aslinya di sana. Ya, karena dia lupa gitu ya kan. Waktu ngomong ya ngomong sama mamanya, ngomong sama siapa, aslinya begitu kan muncul. Jadi ya seperti itu. Ya guys, ada yang mau tanyakan guys? Ada yang tanya Pak? Sudah jelas Pak, disimpan dalam hati. Oke. Ya. Pak Tim ada mau menambahkan pengalamannya? Oh enggak Pak, kalau urusan ini Pak Bambang pakarnya. Saya ini waduh, gitu ya. Saya terus terang nyerah. Saya dengar aja dari tadi, waduh, ternyata seperti itu ya. Ya mungkin biasanya ada pengalaman orang-orang yang mungkin ngobrol, bicara apa dan sebagainya. Enggak ada Pak. Ya. Waktu pengembalaan dulu kan remajanya belum ada waktu itu kita, jadi tua-tua semua. Jadi terus terang saya nol kalau pengalaman urusan anak muda ini Pak. Kayaknya Esther ini yang banyak pengalamannya. Sepertinya. Ya. Ini baru mau ngomong sedikit sih. Ya bisa sharing. Ya. Mungkin banyak, ya. Dengan sedikit banyak. Pengalamanmu banyak. Memang ya kalau dari sisi karakter ya, kalau pengalaman saya secara pribadi memang pada dasarnya kalau kita berpacaran itu semua pada dasarnya nggak ada yang sempurna. Kita pun nggak sempurna terhadap maksudnya orang yang pacaran dengan kita, karena ya itulah ya intinya semuanya kan masih manusia. Cuman ya memang benar yang dikatakan tadi Om Bambang bahwa dalam sebuah hubungan itu kan kita harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun ya bukan cuman dibilang orang yang menikah dengan beda agama ya kok akur-akur aja, justru kadang dari beberapa survei yang kita lihat kan ada juga yang mereka menikah dalam satu istilahnya satu iman, tapi kok ujung-ujungnya cerai, ujung-ujungnya nggak cocok dan ya banyak kendala lah. Dan pada akhirnya kan berujung pada perceraian. Nah, ya kalau intinya saya sih ya memang apa ya dalam mencari sebuah pasangan itu dibilang juga gampang ya susah juga ya. Apalagi kalau kita namanya anak Tuhan ya wes berpatokan sama firman Tuhan itu memang sangat-sangat suatu hal yang betul-betul yang sangat harus menjadi suatu komitmen iman yang
harus kita ini ya, jadi standar kita sebagai anak muda. Karena kalau kita nggak pakai standar itu ya kita bisa, ya betul yang dibilang Mama, bisa terjerumus, bisa tergoda dan sebagainya. Tapi kan kita harus kembali lagi bahwa kita ini kan anak Tuhan, harus tahu yang pasangan yang seimbang, yang seiman itu yang seperti apa. Ya, dari pengalaman saya sendiri sih ya, ya mungkin Om Bambang juga tak pernah tahu sendiri ya. Saya sudah menjalani sampai 10 tahun, tapi akhirnya ya dia, walaupun dia seorang yang istilahnya sama-sama juga sekolah teologi, tapi itu tidak menjamin si orang sama-sama anak Tuhan itu mempunyai karakter. Cuman ini satu pertanyaan saya sih sama Pak Bambang. Kalau seperti yang kan dikatakan tadi Om Bambang bahwa jangan mencobai Tuhan. Nah, kalau umpamanya kita mengenal seseorang yang beda agama dengan kita, tapi pada akhirnya dia punya komitmen yang mungkin kita bisa bimbing ke sana untuk pelan-pelan istilahnya kayak menuju mau juga menerima Tuhan, itu gimana ya Pak? Apakah Untuk ini apa? tetap dalam kondisi yang salah? Contohnya kalau kita mempunyai hubungan yang sama orang yang beda agama, tetapi forumnya kita itu mau ke sana untuk membimbing mereka untuk masuk dalam masuk dalam Kristen. Dia punya kerinduan untuk mengikut kita. Apakah ini juga forumnya tetap salah? Maksudnya masih dalam kasus mencoba Tuhan gitu. Iya, ini kan masih Orangnya coba-coba. berkomitmen, Pak. Berkomitmen katanya, Pak. Oke. Jadi ini tetap kan kita coba-coba. Berkomitmen ikut. Iya, maksud saya begini. Memang kita tidak tahu. Nah, persoalannya itu kita tidak tahu komitmennya itu sejauh mana, gitu kan. Ya. Komitmennya itu apakah berhenti setelah pernikahan itu berlangsung, kan repot, gitu ya. Karena kalau memang pengalaman yang terjadi itu, yang saya pernah lihat itu teman adik saya, ya. Teman adik saya itu adalah seorang Kristen yang kuat, yang taat, lalu punya cowok nggak Kristen. Ya. Nah, melihat kesungguhan dari cowok ini yang mau jadi Kristen, makanya dia mau kan akhirnya. Iya. Ya, akhirnya mau dibaptis gitu ya, mau ikut paduan suara gitu ya, mau jadi anggota paduan suara, terus melayani, bantu pelayanan gini. Ya, setelah menikah, lalu setelah punya anak satu, tiba-tiba dia berbalik. Berbalik. Nah, itu mau apa? Kita mau minta cerai juga salah. Ya kan? Kalau dia ngotot dia mau balik ke agamanya, kita mau jalani seperti apa? Nah, itu kan jadi membuat sesuatu yang akan gitu. Nah, karena memang awalnya kelihatan komitmen sekali gitu. Ya, jadi memang dalam setiap keputusan berani ambil resikonya nanti gitu. Gitu. Ya, jadi itu persoalannya itu. Sejauh mana sih? Gitu. Ya. Sejauh mana itu akan komitmen itu akan berjalan dan betul-betul dia sungguh-sungguh ingin menerima Tuhan, itu bukan karena kita, karena memang dia betul-betul ingin itu. Itu alasannya. Kita nggak bisa tahu. Gitu. Ini lagi ada kasus teman sih dalam posisi seperti ini. Tapi ya saya belajar untuk memberikan dia penjelasan. Cuman ya itu jawabannya. Kenapa tidak? Kalau memang dia mau komitmen untuk ikut ke agama saya kan, Ya. kita kan bisa sama-sama ya. Itu yang Ya. benar yang dibilang Om kembali lagi sama komitmennya. Cuman ya saya bilang ya kamu jauh lebih tahu lah. Maksudnya kamu yang tahu orangnya, kamu yang akan tahu komitmennya dia seperti apa. Iya. Jadi itu betul-betul harus sangat hati-hati untuk betul-betul mengerti dengan baik gitu ya. Sebanyak mungkin kita tahu komitmennya itu sejauh apa, itu harus ya, karena kalau tidak ya dia sendiri nanti yang akan mengalami ya kesulitan gitu. Ya cuman saya bilang ya, kalau kita sebagai anak Tuhan ya tetap kan harus pakai standarnya kebenaran firman Tuhan, bahwa memang terang dan gelap itu tidak bisa bersatu. Ya, memang banyak kasus ya, termasuk saya juga kan pengalaman dari keluarga saya secara pribadi itu kan, nenek saya itu kan yang nenek saya yang baru-baru meninggal itu kan mereka hidupnya memang dari mereka awal nikah sampai istilahnya maut memisahkan itu kan mereka memang beda agama, dan itu efeknya
ke depan anak-anak itu maksudnya ya bingung juga mau ikut orang tuanya yang laki apa ikut orang Iya. tuanya perempuan, kan akhirnya kan jadi efeknya kayak begini. Saya kasih Iya. gambaran seperti itu sih. Iya. Tapi ya itu kan kembali lagi masing-masing sama pribadi, Om. Betul, yang maksudnya ya kembali lagi sama komitmennya gimana. Iya. Ya, jadi kalau hitung-hitungan logika saja, kalau kita berpacaran dengan sesama orang Kristen, kita masih harus menggali karakternya, kepribadiannya. Iya. Nah, kita tidak mempermasalahkan agamanya sudah, kita tidak perlu khawatir imannya gitu. Artinya dia tetap Kristen. Gitu. Nah, itu saja kita masih harus tetap dalam tadi itu dating itu bukan pacaran dengan orang yang nggak seiman, dengan pacaran orang yang seiman pun, maka proses itu akan terus berjalan. Untuk menggali karakternya sampai sejauh mana itu pun punya kesulitan, gitu. Tanpa kita mikirin agamanya, gitu. Karena kita sudah tahu sama-sama Kristen. Itu saja masih punya kesulitan untuk apakah dia ini seorang pribadi yang tepat, yang benar, gitu ya. Gitu. Apalagi kalau sudah memikirkan agamanya lagi, apakah dia akan berubah, apakah enggak, komitmennya sejauh mana, kan double-double ya. Kecuali memang mau kerja keras begitu ya sudah. Ya. Iya. Betul. Itu persoalannya. Itu aja sih, Om. Ya. Iya, Kak Esther tadi bilang apa? Ya, jangan mencari yang perfect. Kita sendiri juga ada perfect. Itu betul. Karena kalau saya punya teman ya, teman saya itu ya bukan teman ya, teman saya itu kalau dikarenakan orang ya katanya kan nggak cocok. Terus katanya adiknya itu teman saya, ini cicing teman saya, terus minta maksudnya terlalu perfect gitu loh, maksudnya saya dikenalkan nggak suka apanya gitu, terus sudah ditolak, terus nggak mau, terus apa, terus saya sambil mikir mungkin saya juga terjatuh ke sana ya. Terus saya lihat teman-teman yang seusia saya atau yang di atas saya itu kalau sudah usia segini pasti mikirnya tuh nggak sama kan dengan anak yang sekolah atau yang kuliah. Pasti sisi logikanya jauh lebih jalan kan. Pasti pikirannya bibit bobot bebet. Akhirnya yang banyak yang nggak merit, Pak. Banyak yang nggak anu. Apalagi yang sudah mapan itu pasti sudah cukup, aku urip dhewe enak gini-gini, akhirnya sih nggak anu. Nah, itu kebanyakan gali loh, Pak. Oke. Jadi keputusan untuk tidak menikah pun itu juga keputusan. Itu adalah keputusan gitu. Jadi harus memang dipertimbangkan yang terbaik apa gitu. Yang terbaik apakah menikah, apakah tidak. Itu kan poinnya. Gitu. Kalau menggali ternyata lebih baik sendiri, ya boleh saja, silakan saja. Itu kan juga tidak masalah gitu. Ya, itu juga tidak masalah sih. Ya. Tapi kalau memang mencari pribadi yang selalu cocok, dalam artian selalu cocok dengan kita ini standarnya kan kita gitu. Ya. Kalau menurut firman Tuhan itu artinya sudah arahnya sudah ke arah yang tepat, baik, ya. Nah, nanti soal pribadi ada tambahan kriteria yang dari kita masing-masing gitu. Nah, kalau memang double standar begitu dalam artian lebih sempurna lagi, ya memang nggak ketemu orang, ya nggak ketemu orang. Kalau toh ketemu orang seperti itu, ya dia mungkin nggak cari kita, itu kan repotnya. Kak. Ya, jadi begitu. Ya. Jadi keputusan awalnya memang sanggup enggak untuk tidak artinya tidak hidup bersama-sama dengan orang lain, dalam artian tidak masuk dalam ikatan pernikahan. Itu poinnya. Ya. Ya. Soalnya pernikahan itu kan berat, Pak. Pernikahan itu bisa disesali ya. Kadang-kadang teman yang menyesal. Aku dulu nggak minta gak ngene yo. Gak usah merit aja, ngapain pacaran toh aja. Gak usah merit. Iya. Loh iya. Sekarang kan juga banyak orang yang pasti punya semakin maju pikirannya nggak merit kan. Kita pacaran aja, tapi gak usah merit. Kalau dulu kan pacaran demi merit. Nah, tapi sebenarnya itu kesalahan pandangan terhadap pernikahan. Jadi sebenarnya pernikahan itu adalah
ada tujuan Allah di dalam pernikahan, itu yang perlu kita tahu sebenarnya. Jadi bukan tujuan kita. Tujuan Allah itu yang lebih penting. Jadi ada purpose God's purpose. Ya, jadi God purpose in marriage. In marriage. Itu jadi tujuan Allah dalam pernikahan itu apa? Gitu. Jadi kalau mengerti tujuan Allah dalam pernikahan itu apa, maka tujuan kita itu kita bisa abaikan dalam artian kita pending untuk kita mendahulukan tujuan Allah dalam pernikahan itu. Ya, makanya kalau dalam konseling pranikah saya selalu menanyakan apa keputusanmu sehingga kamu mau menikah. Kalau jawabannya saya mau bahagia, mendingan nggak usah menikah. Itu. Jadi kalau kamu menikah itu ingin bahagia, kamu nggak usah menikah. Gitu. Karena ingin itu Pak, kalau misalnya teman ingin dibayar, biar ada yang menghidupi, biar ada yang menanggung beban dong. Ada yang menghidupi. Ya. Gitu. Ya, itu boleh. Motif seperti itu, motif apa saja boleh. Tapi apakah kamu akan mendapatkan itu persoalannya? Apakah kamu akan mendapatkan itu? Itu persoalannya. Kalau kamu tidak mendapatkan itu dan kamu akan mendapatkan sebaliknya, bagaimana? Gitu. Tapi kalau tujuan Allah kita tahu, maka sebenarnya tidak perlu banyak hal yang disesali karena kita sebenarnya sedang menjalankan misi Allah di dalam tujuannya di dalam pernikahan itu sendiri. Gitu. Nah itu nanti jadi kita lebih bisa menerima keadaan yang walaupun secara manusia ini berat, ini sulit, ini mengecewakan itu akhirnya bisa artinya bisa dilalui begitu saja karena kita tahu mana yang lebih esensi gitu. Ya, kalau itu kan kalau kayak gitu berarti kan memang kalau gitu kan berarti memang pasangan itu harus cinta Tuhan, Pak. Cuman Kristen nggak ngerti gitu yo, angel, Pak. Iya itu. Belenger, Pak. Justru itu tadi kan. Makanya kita menggali kepribadian, menggali karakternya sejauh mana dia sebenarnya cinta Tuhan, lahir baru itu sejauh mana gitu. Ya, makanya saya mengatakan begini loh, kalau pacaran, kalau mau konseling itu tidak usah waktu mau menikah gitu. Jadi waktu pacaran pun boleh. Karena apa? Karena kita akan berjalan dan kita bisa melihat gitu, membuka wawasan yang selama ini kita ini yang ketutupan romantik tadi itu. Jadi kita tidak bisa yang realistik gitu melihatnya sebenarnya apa yang sedang harus saya lihat, saya cari dalam kehidupan pasangan saya ini, saya apa yang harus saya tahu. Nah itu kadang-kadang orang nggak ke sana gitu, ya nggak ke sana karena blind gitu, artinya kan cinta buta gitu, ya nggak lihat karakternya, nggak lihat apa, pokoknya dia lagi seneng. Itu yang susah. Ya. Konseling waktu pacaran berarti awal baru pacaran konseling dulu, Pak. Sebelum terjerumus semakin dalam. Ya. Itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Karena saya pernah konseling pasangan mau menikah ya. Memang tidak di gereja kita, cuman saya diminta untuk mengkonseling pasangan ini. Lalu ada satu pertanyaan yang biasanya ada satu sesi yang saya tanya itu masing-masing. Ya, yang wanitanya sendiri, nanti berikutnya yang prianya sendiri gitu. Jadi itu sesi yang tidak bareng gitu. Nah, pasti ada satu pertanyaan yang saya akan tanyakan begini. Kalau kamu menikah dengan dia, selama ini yang kamu perhatikan, ada enggak yang kamu enggak kamu sukai dari dia? Itu pertanyaan saya. Ada enggak dalam pacaran sampai mau menikah ini, ada karakter, kelakuan, pokoknya yang kamu nggak suka. Gitu kan. Terus pasti ada kan. Pasti ada dia ngomong, iya Pak, saya nggak suka. Ada satu atau dua hal yang saya nggak suka. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah, kalau itu tidak berubah, apakah kamu sanggup hidup sama dia? Kalau itu tidak berubah, yang kamu tidak suka itu, apakah kamu sanggup hidup sama dia? Itu pertanyaan saya berikutnya. Dan saat aku tanya begitu, dia tidak jawab, hanya menangis.
Tapi 2 bulan lagi mau menikah. Menangis saya nggak ngerti apa maksudnya. Gitu. Tapi sudah bukan 2 bulan, ya 2 bulan mau menikah sudah. Mau ngapain? Nah, kalau seandainya pacaran, dia bisa menangis tuh, dia bisa ambil keputusan, ya Pak saya break aja. Tapi ini sudah fitting pakaian, sudah DP gedung, sudah DP apa semua. Mau ngapain? Nah, saya dalam konseling, saya mengatakan saya tidak memberikan keputusan apa-apa. Ya, keputusan ada di pihak yang konseling. Ya, jadi konselor tidak membuat keputusan apa-apa, hanya memberikan wawasan, pandangan dan sebagainya. Keputusan ada di tangan kamu, lanjut terserah, tidak terserah. Itu. Nah, makanya yang saya takutkan itu kalau sudah deket-deket mau menikah baru konseling, itu persoalannya. Itu yang saya tidak mau. Saya juga nggak tega hati gitu. Gitu. Ya. Tapi saya nggak mau jawabannya, ya Pak, nanti kita doakan. Saya nggak mau. Ya nanti saya puasain, malah saya nggak mau. Saya bilang jangan jawab gitu, sanggup apa enggak. Gitu. Jangan jawab Pak minta tolong doa. Masalah nggak mau saya. Saya nggak mau mendoain yang begitu. Karena kalau nggak berubah, kamu nanti salahkan saya. Kan saya minta doa, tolong doa. Berarti doa Bapak nggak manjur dong. Gitu. Saya nggak mau. Gitu. Ya. Jadi pertanyaan saya gitu, sanggup apa enggak? Terserah kamu. Nah, begitu. Itu persoalan. Ya. Oke. Ya. Oke, Pak. Ada lagi yang lain? Silakan, monggo. Cisa. Iya, Cisa kenapa, Pak? Loh, Cisa kenapa? Oh, Pak, kalau mau nanya deh, kalau Ya. misalnya pacarannya beda agamanya apa? Cuman Kristen Katolik gitu gimana? Kan maksudnya sama-sama apa maksudnya Tuhannya sama-sama Tuhan Yesus gitu kan? Iya. Gimana? Iya. Nah, ada yang memang menikah Kristen Protestan, Kristen Pantekosta dengan Katolik gitu. Nah, itu persoalannya apakah bisa dibangun bareng-bareng dengan pengertian yang baik. Kadang-kadang mau menikah saja sudah ribut. Aku enggak mau di Katolik, aku enggak mau juga di Protestan. Terus mau menikah di mana? Di KUA. Nah, itu baru menikah gitu ya kan. Loh, baru menikah saja sudah bingung kan, ribut kan? Aku mau diberkati Romo, kita mau konselingnya di Romo. Enggak, aku mau di pendeta. Itu saja sudah bingung. Ya toh, itu satu. Nanti kedua, ya, aku sukanya ibadahnya bukan di Katolik. Ya udah, kamu tak anterin di Geraha, nanti aku pergi ke Katolik, nanti tak jemput lagi. Oke, kalau masih sendiri berdua, oke. Kamu ke Geraha, kamu ke mana? Ke Katolik. Oke. Kalau masih berdua. Kalau udah punya anak, mau dibawa kemana? Ya kan? Nanti itu apakah enggak ribut? Ikut saya aja. Oh enggak, ikut saya aja. Apakah enggak ribut? Dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti itu juga perlu dipikirkan. Walaupun secara iman ini sama-sama Kristen. Ya, sama-sama Kristen. Kalau bisa diberesin, dijalani, ya oke. Begitu. Tapi apakah tidak membebani? Aduh, saya pindah Katolik. Beban enggak? Yang Katolik mau justru pindah Kristen. Terbeban enggak? Bermasalah enggak? Ini bukan soal beda iman, artinya ya Tuhannya tetap Yesus gitu ya kan. Tapi soal Katolik dengan Protestan ada hal-hal yang agak berbeda, tapi apakah pindah itu mau? Loh, sama beratnya kan? Sama beratnya orang Islam mau masuk Kristen dengan orang Katolik yang pindah Protestan atau Protestan mau masuk Katolik. Kadang-kadang sama beratnya. Itu yang perlu kita pikirkan. Gitu. Ya, jadi jauh sebelum maksudnya sebelum melangkah lebih jauh, pertanyakan diri kita, pertanyakan di pacar kita. Gitu. Apakah kita yang mau ke sana apa dia mau ke sini? Itu sudah dari awal. Kalau enggak, ya bagaimana berpikir. Begitu ya, Cisa. Iya, oke Pak, makasih. Iya. Ya, udah jam berapa? Ada lagi yang mau tanya? Udah jam 7 lewat. Marcel? Ustaz yang 7. Ada, C. Ada.
Oke. Udah mantap. Sudah. Enggak. Oke. Tutup ya, Pak, doa. Ya. Siapa yang doa, Pak? Pak Tim dah. Pak Ya, Bambang. boleh Pak Tim. Ya, oke. Terima kasih Pak Bambang buat materinya. Saya jadi belajar ini. Karena ini tidak ada di mata kuliah waktu saya pelajari. Tidak ada ini ya. Oke, terima kasih. Mari kita berdoa, kita akhiri persekutuan kita pada malam hari ini. Terima kasih buat persekutuan pemuda ini Tuhan. Kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Bahkan firman Tuhan yang dihubungkan dengan pacaran bagi anak-anak-Mu yang masih muda ini, kiranya menjadi pedoman bagi setiap kami ya Tuhan. Supaya kami tidak salah arah, salah melangkah untuk kehidupan di dalam pernikahan yang akan datang. Engkau menolong anak-anak-Mu yang masih sekolah, Tuhan tolong beri hikmat, konsentrasi di dalam sekolah untuk menempuh masa depan cita-citanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami, anak-anak-Mu yang tidak sempat join malam ini, supaya yang akan datang boleh bersama-sama. Terima kasih buat berkat firman Tuhan pada malam hari ini. Kalau sebentar kami berpisah, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.